Halo, selamat pagi Youth Gap PPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau angkat satu buah pujian, lagu lama ini, judulnya Ya Tuhan Tiap Jam. Yang belum tahu bisa belajar sama-sama, yang sudah tahu boleh nyanyi bareng. Katakan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Katakan dari awal lagi, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Halo semuanya, halo. Selamat hari Minggu. Kita akhirnya ketemu lagi di minggu kedua bulan Agustus. Dengan tema yang sama, kita masih membahas tentang komunikasi. Nah, di sini kakak mau bawain judul komunikasi secara sehat. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah hari yang baik Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, hari-hari ke depan, Tuhan selalu pimpin kami, selalu jaga kami dimanapun kami berada. Kau ada menyertai kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan dan percaya Kau yang lengkapi kami, Kau yang berikan kami hikmat Tuhan untuk kami bisa belajar dari setiap firman-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita mau bahas tentang komunikasi ya di minggu kedua ini. Nah, udah dibuka sih dari minggu pertama kemarin, Kak Evan ngebahas komunikasi. Nah, ini kakak mau bahas tentang komunikasi dari sisi yang kakak pelajarin dan yang kakak tahu ya. Nah, di sini kita mau belajar kalau komunikasi itu penting, itu udah pasti. Karena pasti kita sehari-hari berkomunikasi, sama siapapun kita ketemu kita berkomunikasi. Sama Tuhan, apalagi kita emang harus berkomunikasi sama Tuhan, yaitu lewat doa kita, lewat kita curhat sama Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita lagi senang, kita thank you Tuhan, makasih Tuhan. Ketika lagi ada masalah,
Tuhan, aduh ini ada masalah, Tuhan bantu aku. Nah, itu komunikasi kita. Bahkan selain manusia, hewan-hewan di luar sana pun mereka saling berkomunikasi. Karena Tuhan menciptakan, apalagi kita, Tuhan menciptakan kita makhluk sosial. Kita harus bersosialisasi, kita membutuhkan orang lain. Jadi kita harus berkomunikasi dengan mereka. Nah, di sini kita mau belajar supaya komunikasi kita bisa sehat, kita bisa mengurangi konflik-konflik yang ada sama teman sekolah kita, dengan orang tua kita, dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan pun kita bisa miskomunikasi. Tuhan maunya apa, Tuhan bilangnya apa, kita melakukannya apa. Atau kita nggak mendengarkan yang Tuhan mau, kita hanya mau ngomong sama Tuhan apa yang kita mau aja. Pas Tuhan bilang apa yang Tuhan mau, kita pura-pura nggak dengar, kita nggak dengar bahkan. Karena kita nggak mau tahu, kita nggak peduli gitu. Makanya di sini kita sama-sama mau belajar untuk kita bisa mengupgrade diri kita, skill kita di hal komunikasi supaya kita mengurangi miskomunikasi yang akan terjadi ke depannya. Supaya kita tetap bisa menjadi garam, kita menjadi terang di mana kita berada, kita bisa berdampak supaya omongan-omongan kita tidak menyakiti orang lain. Karena Tuhan juga mau kita menjadi Alkitab yang terbuka, kita membicarakan berkat, apa yang keluar dari mulut kita adalah berkat, bukan sumpah serapah. Makanya di sini kita mau sama-sama belajar, kita sama-sama mau upgrade diri kita. Nah, dari judul ini, kakak ada 2 poin sebenarnya yang kita mau bahas. Semoga kakak bisa menyampaikan dengan baik ya, bisa diterima dengan baik. Nah, yang pertama itu poinnya adalah jadilah pendengar yang baik. Nah, kalau kita mau belajar komunikasi yang sehat, kita di sini kita harus belajar juga untuk mendengar. Karena untuk menjadi pendengar yang baik itu tidak gampang, itu tidak mudah karena butuh kesabaran, butuh pokoknya butuh kesabaran tinggi lah, apalagi itu paling utama. Supaya lawan bicara kita bisa dengan rileks, dengan santai untuk dia cerita, dia ngobrol dulu apa yang dia obrolkannya. Nah, kita di sini harus jadi pendengar dulu karena kalau untuk ngomong itu kayaknya sudah manusiawi, kita pengen ngomong terus, dimanapun kita pengen ngomong. Bahkan kita ke Tuhan pun, kita aja yang ngomong terus dalam doa. Kita nggak pernah kasih kesempatan untuk Tuhan yang ngomong. Nah, di sini supaya komunikasi kita sehat, nah, kita mau belajar untuk kita mendengar dulu. Kita harus latih diri kita untuk kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk Tuhan, untuk keluarga kita, orang tua, untuk teman, untuk saudara-saudara kita. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, di sini kita mau belajar supaya di sini bukan kita bukan mau menghakimi. Nanti jangan sampai di luar sana kita menghakimi teman kita yang nggak mau mendengar. Enggak, ini untuk kita sendiri. Kita harus belajar untuk kita bisa mendengar orang lain dulu. Biarkan orang lain itu belajar dari apa yang kita sudah lakukan nanti. Nah, di sini kita mau buka ayatnya, ada di Matius 11 ayat 15. Di sini Tuhan memerintahkan kita agar kita menjadi pendengar yang baik dari ayat ini. Yang mau nyatat bisa langsung dicatat ya. Kakak ulangi, Matius 11 ayat 15. Isinya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di sini Tuhan memerintahkan kita, mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, kita percaya semua makhluk hidup, manusia terutamanya, bahkan hewan pun memiliki telinga. Nah, di sini siapa yang memiliki telinga hendaklah ia mendengar. Nah, di sini Tuhan mau kita menjadi pendengar juga. Kita harus belajar jadi pendengar karena secara diciptakannya pun kita punya telinga ada 2, mulut kita 1. Lebih banyak jumlah telinga kita ada 2. Nah, di sini Tuhan mau kita harus lebih banyak mendengar dengan 2 telinga kita, tapi kita tidak banyak ngomong dengan 1 mulut kita ini. Jadi, kalaupun kita banyak ngomong, itu adalah omongan berkat karena kita harus mengatakan firman Tuhan, kita harus mengatakan berkat untuk orang lain. Jadi,
satu mulut kita ini kita tidak boleh pakai untuk menghakimi orang lain, menuduh orang lain, kita memaki-maki orang lain, mengomong kasar. Makanya buat kita juga yang sering ngomong kasar, kita mulai latih untuk kita berhenti untuk ngomong-ngomong kasar melalui mulut kita. Kalau bisa, itu hanya untuk berkat yang Tuhan kasih kepada kita untuk sampaikan ke orang lain. Nah, di sini selain Tuhan menyuruh kita untuk kita lebih banyak mendengar, kita yang bertelinga hendaklah mendengar. Di sini juga Tuhan sudah mencontohkan kalau Dia menjadi pendengar yang baik. Itu ada di Yesaya 59 ayat 1. Kakak bacain ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, selain tangannya Tuhan yang untuk menolong kita, tapi Dia juga Tuhan juga pakai kupingnya untuk mendengar kita. Mendengar apa sih? Yaitu doa-doa kita. Nah, Tuhan dengar setiap doa kita. Ketika kita panjatkan doa kita dengan ucapan syukur, dengan rendah hati, dengan hati yang tulus sama Tuhan, Tuhan pasti akan dengarkan itu. Nah, di sini selain Tuhan mengajarkan, selain Tuhan menyuruh kita, tapi Tuhan juga sudah mengajarkannya terlebih dahulu kalau Dia itu adalah Tuhan yang mendengar setiap umatnya, setiap anaknya, yaitu kita semua. Kita tuh didengar gitu loh. Makanya kita mau juga kita menjadi pendengar yang baik di keluarga kita, di lingkungan kita nanti, supaya kita bisa menjadi dampak buat orang lain. Kita mau hidup kita ini hanya untuk Tuhan, melayani Tuhan melalui apa yang kita bisa, yaitu dengan telinga kita ini. Jadi pelayanan itu nggak hanya kita di gereja, nggak hanya seperti kakak sharing juga, nggak hanya dengan musik, tapi dengan kita mendengarkan orang pun, menurut kakak, itu adalah pelayanan kita. Karena Tuhan juga menyuruh kita untuk kita menjadi pendengar. Hendaklah mendengar gitu. Jadi Tuhan mau juga kita harusnya menjadi pendengar yang baik. Bukan pendengar, kita dengerin apa gosip di luar sana, kita omongin di mana. Yaitu kita jadi penyebar gosip nantinya. Udah gitu beritanya hoax lagi, gosipnya hoax lagi kan. Nah, makin parah jadi kasusnya, jadi banyak cerita-cerita atau yang jadi banyak cerita-cerita di luar sana yang palsu akhirnya gara-gara kita menjadi pembawa berita yang salah. Nah, di sini kita nggak mau jadi seperti itu. Jadi kita tahu kita adalah makhluk sosial yang Tuhan ciptakan, kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain, bahkan kita juga berkomunikasi dengan pencipta kita. Nah, di sini juga kita mau belajar kalau kita itu sebagai pendengar juga. Kita nggak hanya berkomunikasi, tapi kita mendengarkan orang yang sedang berkomunikasi. Dengan yang Tuhan ajarkan tadi, hendaklah kita yang bertelinga mendengar. Poin keduanya, biasakan untuk berpikir dulu baru berbicara. Ini poin keduanya, menurut kakak sangat bagus. Selain tadi kita diajar untuk mendengar, nah ini kita diajar untuk ketika kita mau berbicara, kita harus memikirkan dulu apa yang kita bicarakan itu. Kita harus pikirkan ketika kita bicarakan ini, teman kita tuh sakit hati enggak gitu. Atau ketika orang tua kita nyuruh kita bersihkan rumah, nyuruh kita beli ke warung belanja, ketika kita mau menolak, ketika kita mau bilang tunggu dulu dengan kata-kata kita, apakah kata-kata kita itu akan menyakiti hati orang tua kita gitu. Atau ketika kita di sekolah, sekarang kan by Zoom. Nah, kalau di Zoom nanti omongan kita tuh apakah menyakiti guru kita. Nah, itu kita harus pikirkan dulu sebelum kita ucapkan. Karena ketika kita udah ucapkan, kita nggak bisa tarik lagi omongan itu. Itu sudah terjadi. Nah, disitulah akhirnya ada miskomunikasi, ada orang yang sakit hati dengan omongan kita. Makanya kita di sini harus upgrade juga. Kita bisa punya hikmat gitu. Makanya kita harus minta sama Tuhan ketika kita berdoa, Tuhan berikan aku hikmat gitu. Supaya hikmat ini yang kita pakai ketika kita mulai berbicara, komunikasi sama siapapun, kita bisa mengatakan sesuatu yang baik gitu. Kalau kita marah, kita nggak marah dengan kata-kata yang kasar. Kita bisa marah,
Tapi kita harus bijak juga mengeluarkan kata-kata kita. Kita nggak boleh sembarangan semua kata-kata yang jorok kita ucapkan. Jadi karena kita di sini anak Tuhan, kita mau omongan kita, omongan yang berisi, omongan kita adalah omongan yang bisa memberkati orang lain. Nah, di sini kakak ada ayat yang mendukungnya. Ada di Amsal 24 ayat 26. Kita banyak ayat, nanti buat teman-teman, buat adik-adik, boleh ya dicatat ayatnya supaya mengingatkan kita kembali. Atau jadikan ini quotes-quotes yang bisa menjadi dampak buat hidup kita nanti. Ketika kita ngomong kasar, kita ingat ayat ini. Ketika kita mau ngomong sesuatu yang nggak benar ke orang lain, kita ingat ayat ini, oke? Ini ada di Amsal 24 ayat 26. Isinya, jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Ini kakak kitabnya versi dari bahasa Indonesia masa kini ya, supaya lebih gampang dimengerti. Nah, kakak juga mau kasih info sih, ini sangat membantu kakak juga ketika kakak baca Alkitab. Nah, kalau kita buka Alkitabnya pakai gadget, pakai aplikasi, itu ada pilihan bahasa Indonesia masa kini atau disingkat BIMK. Nanti teman-teman atau adik-adik bisa buka versi itu untuk membantu kita memahami isi dari setiap ayat itu. Jadi ini juga yang kakak lakukan ketika kakak nggak mengerti suatu ayat atau pengen lebih paham, kakak pakai versi yang BIMK ini ya. Jadi yang kakak baca ini dari Amsal, ada 2 ayat lagi nanti itu kakak dari versi bahasa Indonesia masa kini. Nah yang kedua itu Amsal 15 ayat 28, orang baik mempertimbangkan kata-katanya, orang jahat mengucapkan hal-hal keji. Nah, dari ayat ini juga udah jelas, orang baik. Nah, kita orang baik atau orang jahat? Kalau kita orang baik, kita selalu mempertimbangkan kata-kata yang keluar dari mulut kita, ke siapapun, bahkan ke musuh kita. Nah, kalau kita orang jahat, yang keluar itu adalah hal-hal keji pasti. Makanya, kita di sini orang baik atau orang jahat. Nah, kalau kita orang baik, pasti yang keluar itu adalah kata-kata yang baik gitu. Kita mempertimbangkan dulu sebelum kita bicarakan. Nah, karena kita anak Tuhan, kita harus, itu kewajiban kita. Kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak raja. Kita nggak boleh sembarangan berkata-kata. Nah, yang ketiga itu ada di Amsal 15 ayat 23. Isinya, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Nah, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya. Nah, kita juga di sini diajar dari Amsal, kita harus mengucapkan kata-kata itu tepat pada waktunya. Ketika kita menasihati orang, kalau waktunya nggak tepat, itu bisa jadi salah. Ketika kita mau bercanda, tapi di posisi guru lagi di Zoom menjelaskan materi, kita tiba-tiba bercanda di situ, pasti guru kita marah. Nah, kita harus belajar. Kita kan sudah mulai dewasa, teman-teman sudah mulai dewasa, adik-adik mulai dewasa untuk kita mulai belajar untuk menjadi dewasa itu, kita menjadi orang dewasa yang baik gitu. Kita menjadi orang dewasa yang takut akan Tuhan, supaya kita ke depannya menjadi garam dan terang Tuhan. Dari setiap langkah hidup kita, dari setiap kata-kata kita, apapun yang kita lakukan, bisa memberkati orang lain. Di akhir pembahasan kita ini, buat teman-teman yang mau belajar berkomunikasi dengan Tuhan, terutama yang mau menjalin komunikasi sama Tuhan, mungkin banyak yang ngomong juga, aduh kak nggak bisa dengar suara Tuhan nih. Kakak juga sama sih, kakak nggak bisa dengar suara Tuhan yang audible gitu. Kayak Tuhan langsung ngomong, Feb, begini. Kakak juga nggak pernah begitu. Nah di sini kakak mau menjelaskan kalau mendengar suara Tuhan itu biasanya kalau dari versi kakak itu dari ayat-ayat firman Tuhan yang kakak baca gitu. Makanya di sini kakak juga mau ngajak teman-teman untuk mau belajar, bukan mau ya, kita harus belajar membaca Alkitab. Kita mau membaca Alkitab hari demi hari karena Alkitab itu adalah suara Tuhan, firman Tuhan. Alkitab itu cerita tentang Tuhan kita. Alkitab itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi
ketika kita melakukan sesuatu, kita diingatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Makanya di sini kakak mau buat kita supaya mau meluangkan waktu di luar main game, di luar main sama teman, ngobrol sama teman, kita juga mau belajar untuk mendengarkan Tuhan melalui firman Tuhan itu, yaitu melalui Alkitab. Supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau ketika kita salah, ayat itu menegur kita. Percayalah, ketika kita mulai baca ayat-ayat itu, suatu saat ketika kita melakukan kesalahan, ayat itu tiba-tiba bisa muncul gitu di pemikiran kita. Pas kita lagi merenung, ayat itu bisa tiba-tiba muncul gitu. Nah, itulah suara Tuhan. Itu yang kakak maksud di awal tadi, itulah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak mau bahkan baca Alkitab, ya gimana kita mau dengar suara Tuhan gitu. Kadang suara Tuhan itu nggak audible di kuping kita langsung. Jadi itu dari ayat-ayat yang kita baca. Makanya ayo buat teman-teman semua, kita belajar untuk luangkan waktu untuk baca Alkitab ya. Nah, supaya kita di-upgrade lagi, skill kita di-upgrade, terus hubungan kita sama Tuhan semakin dekat lagi, semakin erat lagi, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat buat orang lain. Thank you ya buat semuanya. Semoga sharing ini bisa menjadi berkat. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung nanti ke kakak. Kita akan ketemu di lain waktu. Untuk mengakhirinya, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih buat sharing kami hari ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat apa yang Febri sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat, Tuhan, buat teman-teman yang mendengarkannya. Febri percaya, Tuhan, Kau yang berikan hikmat untuk mereka bisa menangkap setiap firman yang Febri bisa sampaikan, Tuhan, setiap sharing yang Febri bisa sampaikan. Febri percaya, Tuhan, Kau yang berkati mereka, berkati sekolahnya, Tuhan. Kami akan percaya Roh Kudus-Mu ada bersama mereka, menyertai mereka, Tuhan. Buat mereka yang kesusahan untuk menerima pelajaran secara online, Kau yang berikan mereka kemampuan, Tuhan, kapasitas untuk mereka bisa belajar, Tuhan, secara online mau nggak mau, karena inilah yang terbaik, Tuhan, yang kami bisa lakukan hari ini, Tuhan. Kami akan percaya Kau yang berkati teman-teman kami yang ada di rumah, Kau yang berkati keluarganya, Kau yang berkati orang tua kami, Tuhan. Kau yang jauhkan kami dari segala penyakit yang ada, Tuhan. Virus corona ini, Tuhan, jauh daripada kami. Kau, Roh Kudus semua yang selalu ada menyertai, melindungi kami kemanapun kami berada. Terima kasih, Tuhan, buat hari ini. Kami yakin dan percaya berkat-Mu yang mengalir buat kami semua. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.